Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema tentang bermurah hatilah dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, sumber kedamaian dan juga kebaikan di dalam hidup ini, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh dibangunkan. Dan kami mau berterima kasih karena Tuhan yang senantiasa memelihara istirahat kami sepanjang hari. Dan saat ini kami juga rindu bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu yang mencelikkan kami, yang menyadarkan kami untuk kami ini boleh terus mendekat kepadamu. Maka Tuhan berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, apa harta Bapak Ibu yang paling berharga? Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, mungkin diantaranya adalah rumah yang paling penting yang kita bisa beli dengan hasil gaji kita, atau bisa jadi berupa foto di waktu spesial yang Bapak Ibu habiskan di dalam kehidupan Bapak Ibu bersama dengan orang yang Bapak Ibu cintai. Atau bisa jadi itu adalah harta yang paling harga adalah hadiah yang berarti dari seorang teman. Beragam dan juga banyak jenisnya bagaimana kita bisa menganggap itu sebagai harta yang paling berharga. Tapi Bapak Ibu, nilai yang kita berikan pada suatu benda itu berhubungan erat dengan emosi kita. Cara kita menggunakan hal-hal yang paling kita hargai itu menunjukkan bagaimana prioritas kehidupan kita ini sebenarnya. Kematian Kristus di kayu salib adalah salah satu contoh terbesar dari kemurahan hati Allah. Dan meskipun tahu kalau kita tidak akan pernah bisa membalasnya, Tuhan itu tidak pernah ragu-ragu untuk menyerahkan harta yang paling terbesar di dalam kehidupannya, yaitu putranya yang tunggal bagi kita. Dan melalui pengorbanan ini Bapak Ibu, Dia telah menunjukkan kemurahannya kepada setiap kita, dan kita juga rela menawarkan apa yang kita miliki ini sehingga orang lain dapat berkembang, sekalipun itu menyebabkan kita kesakitan dalam prosesnya. Bisa jadi yang kita berikan kepada orang lain itu adalah waktu kita, mungkin materi kita, tenaga kita, dan masih banyak hal yang bisa kita berikan. Kita tidak harus hanya memberi secara finansial untuk mempraktikkan kemurahan hati itu. Hidup dengan murah hati yaitu kita mengakui kemurahan Allah, bahwa Tuhan itu mampu melakukan apapun yang Dia inginkan melalui karunia yang telah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Banyak hal Bapak Ibu, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memberi kepada kita Bapak Ibu, menghormati Dia melalui persembahan kita, hal itu akan membawa kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Kemurahan hati itu mengalir dari hati kita yang penuh dengan ucapan syukur dan percaya bahwa Kristus itu dan apa yang kita miliki yang telah dipercayakan kepada kita dan lebih banyak lagi itu kita juga bisa bagikan secara bersama kepada sesama kita. Kemurahan hati itu mengalir dari hati kita, dan mempraktekkan kebiasaan ini Bapak Ibu akan mengingatkan kita bahwa kita ini tidak memegang kendali kok atas semua harta paling berharga di dalam dan juga yang kita miliki. Tetapi kita tahu bahwa yang memegang kendali itu adalah Dia, Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Bahkan kesehatan kita, tubuh kita, finansial kita, bahkan yang paling penting adalah rumah kita, sandang, pokok pangan kita. Itu semua yang memegang kendali adalah Tuhan. Sewaktu-waktu bisa hilang ataupun lenyap kapanpun, tetapi kita mempercayakan bahwa pemegang kendali hidup ini adalah Tuhan, sehingga ketika kita bisa bermurah hati kepada sesama kita, kita mengingat siapa yang telah memberinya. Jadi apa yang harus kita berikan Bapak Ibu? Cobalah mencari sesuatu tempat di mana kita ini bisa menginvestasikan
apa yang kita miliki dengan cara tertentu. Dan mulai dari hal kecil, jangan langsung dari yang terbesar. Mulai aja kita bermurah hati dengan ucapan orang lain, dengan ucapan kita yang menguatkan, nasihat kita, ataupun juga finansial kita, ataupun kita juga bermurah hati di dalam memberikan pengampunan kepada sesama kita yang telah melukai kita. Itu pun juga sebagian dari pemberian kita kepada mereka, Bapak Ibu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bukan hanya yang terpenting yang kami bisa pegang, kendalikan, tetapi hati kami pun juga mau kami berikan untuk Tuhan pakai memberkati sesama kami. Kami pun juga mau berdoa sepanjang hari ini kiranya kasih karunia-Mu yang menguatkan kami, menopang kami untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, berdampingan untuk kami bisa senantiasa kuat dan teguh di dalam sandaran-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.